Peraga dinding melatih kelancaran, buku untuk evaluasi dan pendalaman. Oke ya, ini saya sekilas-sekilas nih ya, karena ini informasi ya, informasi bahwa Tilawati memiliki metode untuk anak-anak PAUD. Diselesaikan dalam waktu 40 pertemuan. Kalau tadi kan 60 pertemuan ya, ini 40 pertemuan, tidak lama. Dan per pertemuannya hanya 45 menit. Bandingkan dengan jilid 75 menit. Jumlah santri sama saja, 15. Posisi duduk melingkar atau letter U ya. Kemudian prinsip pembelajarannya menyesuaikan tumbuh kembang anak. Biasanya anak-anak suka dengan nyanyian. Anak PAUD suka nyanyian ya. Biasanya di TK diajarkan nyanyian. Yang kedua menggunakan lagu ros. Yang ketiga pembiasaan. Oke. Ini 45 menit itu ngapain? 1, 5 menit doa pembuka. Doa pembukanya sama saja ya dengan salam yang tadi kita ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita menyapa anak-anak kita, lalu diajak untuk berdoa. Itu waktunya 5 menit. Setelah itu mengajarkan peraga kartu. Waktunya berapa menit? 5 menit. Setelah itu peraga kalender. Waktunya 5 menit. Ini tidak lama ya, 5 menit. Lalu buku, ini yang paling lama, Tilawati PAUD. Lalu peraga kalender lagi 2 kali. Terakhir tutup. Oke. Kita ingat-ingat ya tahapannya. Kalau salam, doa pembuka, pre-memory ya, bisa diatur itu ya, bagaimana variasi-variasi variasi pengajaran kita seperti apa itu bisa dilatih. Nah, kalau yang tahapan berikutnya adalah peraga kartu, kalender, buku, ini yang akan kita sampaikan. Yang pertama peraga kartu, waktunya 5 menit ya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah pertama guru mengenalkan pokok bahasa ya. Guru mengenalkan pokok bahasa. Oke. Lalu guru bertanya. Setelah mengenalkan pokok bahasa, guru bertanya berkali-kali. Setelah itu menggeser tangannya, lalu mengatakan 1 di depan, atau 2 di depan, atau 3 di depan, maka mengucapkannya sesuai dengan angka bilangan. Saya contohkan ya, 3 tahap tadi. 1 mengenalkan pokok bahasa, yang kedua menanyakan, yang ketiga menggeser tangannya depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah. Itu untuk penanaman konsep. Sekarang saya contohkan tahapannya. Seperti Ustaz Rida tadi, saya sulap dulu teman-teman jadi anak-anak TK. Ting. Nanti akan saya balikin lagi, tenang ya. Oke anak-anak semuanya, sudah pada mandi kan? Belum. Tercium dari sini apa namanya? Baik, anak-anak sekalian, anggap ini sudah berdoa ya. Ustaz akan mengenalkan huruf yang ada di tangan Ustaz. Ya, ini peraga kartu Ustaz, ini bunyinya A. Coba perhatikan ya, lihat ke sini. Ini bunyinya A. Sebelah sini ini bunyinya A. Jadi guru mengenalkan dengan memberikan contoh 1 ketukan pengucapannya. A. Jangan anak-anak ini bunyinya A, ya. Coba ini bunyinya apa? A. Nanti anak-anak ikut-ikutan begitu. Oke ya. Jadi mengenalkan dengan bacaan yang benar. Ini bunyinya A. Setelah dirasa berulang-ulang guru menyampaikan seperti itu, lalu guru bertanya. Baik anak-anak sekalian, coba Ustaz baru bertanya nih, ini bunyinya apa? A. Lagi kurang kompak, cuma 2 orang yang bilang ini, yang jawab. Ini bunyinya apa? A. Kurang, jangan panjang-panjang ya. A, begitu ya. Ini bunyinya A. Bagus, ini bunyinya A. Masya Allah, pasti pengen cepat pulang ini ya. Oke, setelah ditanya seperti itu, Ustadznya lalu menjelaskan begini. Baik anak-anak, kalau Ustadz bilang 1 di depan, maka bunyinya sekali A. Kalau Ustadz bilang 2 di depan, bunyinya 2 kali A. Begitu ya. Coba tes nih ya, coba. 1 di depan A. 1 di depan A. 2 di depan A.
Dua di belakang, dua di atas, dua di bawah, satu di kiri, satu di kanan. Kok yang perempuan suka ini ingatnya AA mulu? Kan satu kali kan? 3 di depan. Nah, jadi sesuai dengan bilangan. Ini mengajarkan konsep posisi dan bilangan. Selesai. Berapa menit tadi? 5 menit. Ya, mengajarkan peraga kartu. Hanya itu aja. Sekarang pertanyaannya, satu pertemuan berapa huruf? Nah, ini ada jadwal di sini. Sebaran konsep. Oke. Pertemuan 1 A dan B. Setelah mengenalkan A, lalu guru mengambil satu peraga kartu berikutnya itu B, bunyi B. Diajarkan dengan cara yang sama. Oke anak-anak, ini bunyinya B, gitu ya. Lalu kemudian ditanya, anak-anak ini bunyinya apa? B. Lalu kemudian menggeser tangannya dengan mengatakan bilangan. Oke ya. Nah, satu pertemuan 2 huruf A dan B. Setelah itu selesai, ajarkan peraga kalender. Tapi nanti pre-memori. Ya. Pertemuan kedua, huruf yang diajarkan bunyi ta dan sa. Tetapi diingatkan dulu A dan B-nya. Bunyi yang sudah diajarkan diingatin lagi. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke bunyi huruf yang kedua, yang apa? 2 huruf yang Ustadz akan ajarkan, Ustadz pengen bertanya kembali. Ya, ini bunyinya apa? A. Ini ba. Ini a. A. Ba. Ini. Jadi bisa buat permainan, ya, sehingga anak-anak tahu benar-benar betul membaca huruf yang kita pegang. Oke ya? Gimana? Senang kan? Menyenangkan kan? Nanti ambil 2 huruf ta dan sa. Besoknya ta dan sa diingetin lagi. Lalu ditambah ja dan ha. Begitu seterusnya sampai pertemuan ke-20 bunyi ya sudah diajarkan. Saya mau bertanya, berapa pertemuan tilawati Pak-Hud? 40. Bagus ya. Betul. Ini 20 pertemuan ya sudah diajarkan. Berarti ada sisa 20 pertemuan lagi. Pertanyaannya, bunyi apa yang mau diajarkan? Huruf apa? Diulang, tapi ambil huruf yang sekiranya anak-anak belum mampu mengucapkan. Misalkan dor, sod, zo, ya apalagi kho dan jim itu sering tertukar. Boleh diulang-ulang. Ya, selesai untuk peraga kartu. Sekarang kita akan masuk tahap 2. Cara mengajarkan peraga kalender. Waktunya sama 5 menit. Tetapi yang membedakan adalah peraga kalender diajarkan 2 kali. Berapa kali? 2. Ya, 2 sesi. Pertama setelah peraga kartu, yang kedua setelah buku tilawati Pak-Hud. Baik, fungsinya sama dengan yang tilawati jilid ya. Sekarang saya sampaikan bahwa teknik peraga kalender atau dinding itu hanya menggunakan teknik 2. Apa teknik 2 itu? Guru membaca, santri menirukan. Jadi anak-anak PAUD itu hanya bisa menirukan. Ya, tirukan ya, dicontohin baru tirukan. Tidak bisa disuruh dengarkan, tidak bisa suruh bareng-bareng langsung. Nah, itu ya. Baik, sekarang bagaimana caranya? Masuk ke teknis cara penyampaian. Cara penyampaian dan target itu dibagi 3 tahap. Berapa tahap? 3 tahap. Dari 40 pertemuan itu dibagi 3 tahap. 20 pertemuan tahap 1, 10 pertemuan tahap 2, 10 pertemuan tahap 3. 20, 10, 10 totalnya berapa? 40. Jadi pertemuan 1 sampai 20, tahap 2 21 sampai 30, tahap 3 31 sampai 40. Dari masing-masing tahap apa yang membedakan? Satu, targetnya, yang kedua caranya, ya. Kita lihat, targetnya adalah 2. Kalau yang tahap 1 ya, tahap 1 itu pertemuan 1 sampai 20. Targetnya hanya huruf tunggal. Mengajarkan huruf tunggal. Lalu menggunakan nyanyian ini bunyinya. Menggunakan nyanyian apa? Ini bunyinya. Hanya itu liriknya ya. Lirik lagunya cuma itu. Sehingga pulang juga masih ingat. Liriknya apa? Ini bunyinya. Nah, gitu doang ya. Oke. Lalu tahap yang kedua, pertemuan 21 sampai 30, diajarkan 2 huruf hijaiyah. Kalau tadi 1 huruf kan? Kalau ini 2 huruf. Masih menggunakan nyanyian ini bunyinya.
Nah, tahap 3 atau pertemuan ke 31 sampai 40 atau 10 pertemuan terakhir diajarkan 2 huruf hijaiyah dan sudah menggunakan lagu ros. Ingat, di 10 pertemuan terakhir menggunakan lagu ros. Oke, sekarang kita lihat di tabel. Tahap 1 diajarkan huruf tunggal atau 1 huruf menggunakan hanya ini bunyinya. Yang diajarkan halaman 1 sampai 5. Nanti balik lagi 1 sampai 5. Balik lagi 1 sampai 5, ya. Ada 2 tahap ya pertemuan. Ini pertemuan 1, sesi 1, halaman 1, sesi 2, halaman 2. Kita buka ya. Kita buka peraganya. Nah, ini halaman 1. Sampai halaman 5 itu huruf tunggal. Ya, tapi kalau sudah halaman 6, hurufnya sudah hurufnya sudah 2 huruf hijaiyah. Ya. Sekarang 1 sampai 5 diajarkan berkali-kali, ya. Khotam balik lagi ke halaman 1 sampai 5. Dan menggunakan nyanyian ini bunyinya. Nah, saya contohkan ya. Baik anak-anak sekalian, tirukan Ustaz bernyanyi. Oke ya, siap? Siap. Oke. Dengarkan dulu. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Bisa ya? Coba bareng-bareng. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Ini bunyinya A. Jadi kalau kita lihat di rumus ini, yang pertama datar, yang kedua naik, yang ketiga turun, yang keempat turun. Turunnya 2 kali ya. Kita masuk ke baris 2. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya a. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya a. Coba bareng. Ini bunyinya ta. Berikutnya ya. Ini bunyinya a. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya ba. Ada jeda antara nya dengan huruf. Jangan ini bunyinya ta. Bunyi nyata. Ini bunyinya wah, gitu ya. Ini bunyinya ta. Gitu. Nampaknya ada perbedaan nih ya, suara perempuan dan laki-laki. Kalau gitu kita pisahkan dulu ya. Suara perempuan dulu. Ayo, yang ini ya. Ayo, yang apa? 2, 3. Ini bunyinya sa. Ini bunyinya ta. Ini bunyinya sa. Ini bunyinya a. Oke, yang laki-laki 2, 3. Kita ulang ya sampai benar-benar bisa. Ayo mau pulang apa enggak? Diulang. 2, 3. Ini bunyinya ja. Ini bunyinya ba. Ini bunyinya ja. Ini bunyinya ta. Oke, nggak kalah ya yang laki-laki ya. Pokoknya ngambil awal suara harus tinggi ya, supaya terakhir itu tidak terlalu rendah. Tapi kalau awalnya sudah rendah, ini bunyinya ja, ini bunyinya ba, ini bunyinya ja, ini bunyinya ta. Jadi terakhirnya jadi kayak robot. Ngebahas terlalu ya. Nah, kita lihat di sini. Pertemuan 1, sesi 1 ngajarin halaman 1. Setelah ini selesai buku PAUD, lalu balik lagi ke halaman 2 ya. Kemudian nanti halaman 3 di pertemuan 2 dan 4. Berikutnya 5 dan 1. Balik lagi sampai berulang-ulang 20 pertemuan, totalnya khotam 8 kali. Saya lanjutkan tahap kedua. Tahap kedua adalah pertemuan ke-21 sampai 30 yang diajarkan 2 huruf hijaiyah. Mulai halaman 6. Kita lihat halaman 6. Ya.
dan masih menggunakan nyanyian, ya. Nah, waktunya sama 5 menit dan setiap pertemuan itu ada 2 sesi. Masih ingat kan lagunya? Ini bunyinya ba'a, ya kan? Bisa ya? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ini bunyinya ba'a, ini bunyinya haba, ini bunyinya tola. Ini bunyinya gak ada. Ini nggak nanya dulu soalnya ya. Mana yang harus baca? Ke samping ke bawah. Oh, harusnya ke bawah. Ini ada garis kan tangannya. Oh, begitu. Jebakan Batman. Ini bunyinya ba'a, ini bunyinya daha, ini bunyinya zaro, ini bunyinya kasya. Nah, karena ini masih nyanyian, boleh kan? Yang penting bisa ngerti gitu ya, bacaannya ngerti, tahu cara membunyikannya. Setelah dari ke bawah lagi apa ke samping? Ke samping ke bawah, ke kanan, ke kiri ke bawah, enggak ke bawah lagi. Nanti kalau anak-anaknya minta ke bawah lagi Ustaz, boleh nggak? Hah? Nggak boleh, dilarang. Ya boleh aja, berarti boleh ya? Boleh, nggak ada aturan harus ini dulu enggak. Jadi mau ke bawah lagi boleh. Pokoknya atas ke bawah. Yang nggak boleh terus dari samping ini menyilang begini. Karena bukan teka-teki silang. Susah juga bacanya ya. Oke, jadi ini dibaca juga sama seperti tahapan yang pertama tadi ya, yaitu 1 halaman per sesi. Oke? Jadi pertemuan 2 sesi 2 halaman dibaca. Total 10 pertemuan 4 kali khotam dari halaman 6 sampai 10. Nah, masuk ke pertemuan ke-31 tahapan 3. Sama mengajarkan 2 huruf hijaiyah, tapi caranya menggunakan lagu ros. Ya, sudah mulai diajarkan lagu ros. Nah, kalau lagu ros berarti sama dengan ngaji membaca Quran, yaitu dari kanan ke kiri. Nah, ustaznya menyampaikannya kepada anak-anak semuanya. Sekarang bacaannya menggunakan lagu ros ya. Ini lagu yang disukai oleh Allah, oleh Rasulullah ya. Ustaz contohin ya, dari mulai tahu dicontohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'a, haba, tola, dan seterusnya. Seperti yang diajarkan tadi ya di tilawah jilid. Oke? Ini juga diajarkan 2 halaman per pertemuan, sehingga khotamnya 4 kali antara halaman 6 sampai halaman 10. Selesai sudah untuk peraga kalender. 5 menit waktunya. Masuk ke tahap 3, yaitu cara menyampaikan buku tilawati Pakut. Ya, terakhir. Ini kapan diajarkan? Setelah sesi 1 peraga kalender. Ya, diajarkan buku Pakut. Ini fungsinya sebagai pendalaman, evaluasi setelah mengajarkan peraga, baik kartu maupun kalender. Oke ya? Nah, bagaimana caranya? 1, ketentuannya santri tidak harus sama halamannya untuk halaman 1 sampai 33. Kemudian halaman 1 sampai 33 pembelajarannya dengan tanya jawab. Di mana guru bertanya seraya menunjuk huruf ya. Ini bunyinya, nanti santri akan menjawab sesuai huruf yang ditunjuk oleh gurunya. Ya. Dan dijawab dengan 1 ketukan dan seterusnya. Lalu setiap halaman harus dinilai dengan tanda bintang. Ya, oke ya? Kita lihat di sini. Nah, ini tilawati PAUD bukunya. Ditulis dengan huruf besar-besar ya untuk pertemuan 1 sampai 30. Nah, ini semua anak harus punya, sehingga ketika membaca ambil buku anaknya ya. Lalu ditanya anak tersebut, umpamanya ini Ananda Teguh Wisnu, tadi Teguh Wisnu ya namanya ya, Teguh Wisnu sini, udah di situ aja, kelihatan kan? Nggak kelihatan, oh nggak kelihatan, ini kelihatan, oh kelihatan.
Teguh Wisnu, ini bukunya Teguh Wisnu ya. Ambil. Teguh, ini bunyinya. Ini. Bagus. Luar biasa. Teguh Wisnu ya. Keren. Kasih bintang. Bintang ini, halo. Bintang ini menunjukkan dia lancar apa tidak. Kalau lancar kasih bintang 3. Kalau cukup lancar bintang 2. Kalau belum lancar bintang 1. Kalau masih bingung kasih bintang 7. Ya. Weird. Ingat halamannya tidak harus sama kan? Kenapa? Karena lama-lama nanti anak bosan kalau sama. Ustaz, aku udah tahu betul kan? Nah, itu nantinya ya. Makanya dibalik untuk anak yang kedua. Nah, oke. Ini siapa namanya? Ini Teguh Wisnu ini. Alek. Jangan salah, namanya bukan ya Alek panggilan. Nama panjangnya Alek Assalam. Alek Assalam. Ya. Alek. Ya. Ini bunyinya apa? Ini bagus. Kasih bintang 7 ya. Oke ya. Sampai pertemuan 30 harus sudah sampai pertemuan halaman 33. Karena halaman 34 sudah 2 huruf seperti ini. Ya. Nah, ketika sudah sampai pertemuan 20 misalkan, guru harus mengecek buku muridnya. Mana yang sekiranya halaman yang ada di buku muridnya itu yang masih ada bintang 1-nya. Itu suruh baca ulang. Atau tidak ada bintangnya, harus baca dulu sampai dia mendapatkan bintang 3. Maka bolpennya harus khusus tuh dari gurunya, ya. Bolpen apa, warna apa gitu ya, untuk menunjukkan. Jangan sampai bintang 1 tadinya ditambahin sama muridnya. Tambah bintang 3. Jangan sampai begitu ya. Oke ya, sampai mendapatkan bintang 3. Dan kondisi anak ketika sudah pertemuan ke-30 sudah masuk ke 2 huruf hijaiyah, menyesuaikan peraga kalender tadi yang sudah menggunakan lagu ros di pertemuan 31. Jadi pertemuan 31 ya masuk ke halaman 34 sampai 44, bacanya bergiliran menggunakan lagu ros satu persatu per baris. Sama peraga kalender juga lagu ros, buku juga menggunakan lagu ros di 10 pertemuan terakhir ya. Ketika sudah selesai sampai 44 halaman, baru kemudian diadakan evaluasi atau munakosha ya. Sama munakosanya ya, 5 menit waktunya diacak, dan halaman yang dibaca adalah halaman 34 sampai 44 yang menggunakan 2 huruf hijaiyah berhalaman fathah, dibaca satu ketukan menggunakan lagu ros. Oke, kalau dia lancar, maka dia akan masuk ke jilid 1. Kira-kira kalau sudah lancar dilatih PAUD, masuk jilid 1 lebih mudah nggak ngajarinnya? Lebih mudah, dia sudah bisa baca huruf hijaiyah berharokat fathah, walaupun belum sambung, ya kan? Taba, baso, soto, dia sudah bisa membaca itu ya. Oke, nah kalau dimulai dari jilid dari dilatih PAUD, ngaji jilid 1 insya Allah akan jauh lebih lancar daripada santri yang langsung masuk ke jilid 1. Ibarat orang mau meloncat, untuk mendapatkan loncatan lebih tinggi, apa yang dilakukan? Mundur kan? Mundur, ya kan? Mundur, kemudian dia loncat, maka dia akan dapat loncatan yang lebih tinggi. Beda dengan loncat langsung, jatuh. Atau dia mendapatkan lompatannya tidak terlalu jauh, ya. Seperti itulah gambaran mengajarkan tilawatul PAUD. Mundur dulu ke PAUD, tapi ketika masuk jilid 1 dia akan lebih cepat untuk bisa naik jilid 2 dan seterusnya. Baik, selesai sudah untuk tilawatul PAUD ini.